Selamat sore. Apa kabar nih, Mas? Baik, Mas. Berapa orang Mas Wahyu nanti dari? Dari Mitra Wacana 2 orang sama teman-teman media. Oh, ini berarti Mas Wahyu sama yang ada gambar mitra ini ya? Ya, betul. Oke, ya sudah. Sudah cukup 2 orang aja ini. Oh iya, cukup 2 aja. Ini, Mas. Oke, tak buka ya. Oh, monggo. Tak buka ya. Oke. Ini sing dua Mas. Ini ada Mas Ruli ini. Ya, ngenteni Mas Ruli Rien. Sorry Mas Ruli, aku sambil rokokan. Gimana? Sambil rokokan, sorry. Monggo, saya juga ngerokok. Udah orang 3 udah ya? Dari Mas Wahyu ya? Ada 2 orang. 2 orang lagi. Masih ada yang tunggu nggak? Nggak ada. Oh, ya pun tak buka ya. Ya, silakan Mas. Ini tuan rumah jane sapa iki? Sing undang sapa, sing buka sapa? Yo jenengan sing buka yo. Ya, oke. Kan jenengan tuan rumah. Nggih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mas semua. Oke. Tunggu ya. Di mood Rien. Biar nanti gantian. Nah, enggak. Nah, ya alhamdulillah terima kasih atas undangannya nih. Tadinya kan kami hadir ke Jogja gitu ya. Alhamdulillah terima kasih penghargaannya, kami diundang ke Jogja. Untuk lebih mantapnya gitu sebelum kami sowan ke Jogja, karena ya wilayah maksudnya kami kan Nusantara Jane gitu ya. Alhamdulillah terima kasih atas undangan fisiknya kami diundang ke Jogja. Kami perkenalkan dulu ya. Saya Santo Sabah, ada tim Pak Sukri ini, beliau ini yang memanajemeni, yang mengurus, yang memfasilitasi, yang memediasi, pokoknya KPI Pak Sukri sing ngurus yo. Kayak ngono-ngono iki Pak Sukri. Ya, linknya internasional. Oke, linknya internasional beliau. Jadi gitu. Kami ini, Mas Wahyu, teman-teman semua ya, adalah komunitas kelompok peneliti sebenarnya. Basic saya itu arsitek, tapi terjerumus dalam ke dunia kesejarahan karena merasa dibohongi gitu loh, terjerumus tak goleki rupane wis londoi ngapusi toke kerjane. Nah, kami adalah kelompok penelitian jejak leluhur Nusantara gitu. Jadi kebetulan itu saya dianggap seniornya karena wis putih ubane. Ya, terus beberapa tim peneliti kami banyak ya. Kepalanya itu aku lah ya. Nah, itu meneliti jejak sejarah leluhur Nusantara, terutama candi-candinya sampai ke budayanya, Mas. Sampai ke budayanya. Nah, itu kami kumpulkan, kami berkesimpulan rupanya sejarah kita tertulis itu tidak demikian. Jadi benar, dihapusi Londogi benar gitu. Nah, kami sudah membukukan, sudah menemukan kesimpulan-kesimpulan sebenarnya ini loh, simpul-simpul Putus suaranya. Sinyal Bapak ketemu jelek oleh itu temuan-temuan itu bertemu ya 1 2 3 3 2 1 ya yang kami temukan itu bertentangan dengan catatan sejarah mainstream saat ini. Nah, kami sudah lakukan proses pendekatan ke birokrat, ke pihak-pihak yang berwenang. Mereka silent, mereka gamang karena mereka juga
nggak ngerti, dikempongi, bohongi ya ngerti, pokoknya ngono wis ngono. Gitu. Nah, untuk itu ada beberapa person dari birokrat, person ya, dari birokrat. Nah, sedangkan nggak ada telepon masuk masih ya. Dari birokrat secara personal itu mendukung kami, mensupport kami. Jadi selain Santos Abba dan tim itu, kami ciptakan juga beberapa daerah yang nasional. Jadi beberapa daerah kami tumbuhkan motivasi niatan untuk menggali secara benar tiap-tiap daerahnya, Mas. Gitu. Nah, yang dekat-dekat ini adalah Muara Takus, karena Muara Takus itu pusatnya dari kesejarahan kita itu sebenarnya pusatnya di Muara Takus, terutama ajaran dharmanya itu Ka'bah ini Meriko, Mas. Itu Pak Santo suaranya hilang. Masih di mute itu. ya putus. Seperti itu, Mas. Semalam itu kami audiensi dengan TV Sumedang. Jadi mereka tertarik dengan program itu. Oleh karenanya untuk kedepannya ini ya kami tim mengirimkan proposal ke beberapa media untuk memediasi hasil-hasil temuan kita dan mengembangkan potensi-potensi daerah untuk menggali kesejarahan, kebenaran sejarah, kemudian menjual produk-produk sejarah itu kan biasanya berupa candi, tapi kita menjualnya di situ. Kalau endingnya seperti itu, Mas. Jadi saya nggak tahu nanti kita bisa berkolaborasi seperti apanya. Ya, sebelumnya Pak Sukri mungkin bisa kasih tambah untuk penjelasan manajemennya seperti apa, gimana Pak Sukri ke depannya untuk kita ini, Pak. Monggo. Masih di mute, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya ya. Salam kenal Pak Wahyu, Pak Ruli. Salam kenal. Salam kenal, Pak. Udah kelihatan orangnya nih. Pemalu mungkin dia. Ya. Nah, ini orangnya ini. Ya. Ya, sebelum kita bicara lebih lanjut, ini medianya media apa nih, Pak? Media cetak, media elektronik, atau Gimana? medianya media apa nih? Media Mitra Wacana ini media elektronik atau media cetak atau apa? Elektronik. Elektronik. Hmm. Kayak TV begitu? Gimana? Kayak stasiun televisi? Oke, kita nggak punya stasiun televisi, tapi kita punya studio podcast yang di-streamingkan dengan 3 kanal, YouTube, Facebook, sama satu lagi Instagram. Ya. Kita juga bisa rekaman live dan rekaman delay bisa. Ya, oke. Ya perlu kita tahu dulu kan, saling mengenal. Ya betul, Pak. Ya. Baik deh, kita akan ceritain bahwa kami ini dalam satu community yang kita bungkus dengan Nusantara Bangkit. Di dalamnya ada true back history juga, itu yang
koordinir sama Pak Santo Sabah. Awalnya kita berpikir bahwa penelitian ini harus dieksplorasi. Hasil penelitian, riset dan ekspedisi yang dilakukan Pak Santo Sabah dan kawan-kawan ini harus terpublikasikan, ya kan? Kalau selama ini saya melihat mereka diskusi, ekspedisi, kemudian bikin buku, sampai di situ kan, sampai buku. Nah, buku ini tepatnya kan di perpustakaan. Masih rendah nih sekarang. Betul. Kita kasihan kalau misalnya ini cuma. Kayaknya dari dulu deh Pak itu. Nah, itu. Sejak saya masih di bangku SMA juga udah gitu. Ya. Nah, sampai sekarang. Kita jadinya berpikir apa yang harus kita lakukan kan. Kebenaran saya di pariwisata. Saya sebagai ketua umum dari Asosiasi Sales Travel Indonesia. Di Jogja juga kita punya DPD, ada di 29 provinsi kita ya. Ada di situ adalah kumpulan owner Biro Perjalanan Wisata dari Indonesia. Dan kerjaan kita adalah membuat produk pariwisata untuk produk-produk domestik. Setiap kabupaten kita punya satu produk, dan ini dipasarkan keluar untuk mendatangkan wisatawan dari luar negeri, mancanegara, inbound namanya kan, dan domestic tour. Nah, saya melihat potensi yang besar ini di sektor budaya ini, karena Indonesia kan punya yang kita bisa banggakan adalah budaya. Negara lain kan nggak, masalah budaya, masalah sejarah dan kepurbakalaan itu tidak banyak. Indonesia lah tempat adat istiadat dan budaya banyak. Nah, sesuai dengan kita punya ADART, kita punya misi bahwa kita harus mengangkat potensi wisata yang ada di Indonesia. Salah satunya dari budaya ini. Nah, ternyata kami menemukan yang luar biasa sekali ini dengan Pak Santo ini. Ternyata ada sesuatu yang tersembunyi dan ini harus diketahui semua orang. Semua orang itu bukan cuma Indonesia aja kan, artinya kita juga akan berbicara internasional. Bahwa mereka harus tahu ada sesuatu yang selama ini mungkin tertutupin, selama ini mungkin tidak dibongkar, sehingga yang taunya orang itu begitu. Nah, ternyata setelah kita lihat ada potensi yang sangat besar bahwa Nusantara itu adalah satu, mungkin dikatakan negara atau apa ya, semasanya dulu itu sudah memimpin, Pak. Sudah memimpin dunia. Artinya 2/3 penduduk bumi ini sudah dia kuasai dengan caranya ya. Nah, itu yang terhilangkan di situ. Ternyata ada mainstream atau mungkin dari Londo dibilang Pak Santo tadi yang menggelapkan sejarah kan. Kemudian ada peneliti-peneliti asing yang sengaja mungkin untuk menutupin itu semua karena khawatir nanti ini bangkit lagi nih Nusantara ini kan. Makanya dia di situ ada ditemukan bahwa awal perhitungan Saka itu 78 Masehi. Nah, ini mulai pertama kerancuan itu di situ. Berarti sebelum 78 Masehi masyarakat atau orang-orang Nusantara ini tidak beradab. Primitif, menyembah batu, menyembah tanah, menyembah pohon kayak gitu kan. Nah, yang ini yang harus kita beradab. Kita ini sudah punya peradaban tinggi. Makanya nanti di tanggal 12 Februari ini, Sabtu depan, kita akan buka di satu program Nusantara Bangkit, Jelajah Negeriku, Muara Takus yang kita angkat. Ternyata Muara Takus ini yang di Kampar, Riau. Itu adalah satu candi yang justru lebih tua dari Candi Borobudur. Dan dalam penelitian Pak Santo Sabah ini, candi itu adalah peninggalan universitas tertua dunia. Mula Warman. Mula Warman baru belakang sini, Pak. Baru ya. Guru ke situ yang namanya Dharmapala. Universitas Dharmapala. Dan inilah universitas tertua dan dialah yang mempengaruhi ajaran-ajaran berikutnya termasuk di India, di Thailand, yang Hindu itu pecahnya dari situ.
Nah, disitulah orang kita ini sudah dari dulu, dari ini sebelum, mungkin Pak Santo bisa kasih ini tahun berapa Pak sebelum Masehi untuk Dharmapala? Buka catatan. Dharmapala yang tercatat ya. Ya. Kalau ya yang tercatat. Ya, yang hasil penelitian didapat angkanya itu 45058 SM. Oh, SM. 45058. Berarti 4.505 tahun sebelum Masehi, Pak. 45.000. Sekarang berarti 7.000 kan? 5.000. 45.000. 45.000. 45.000. Ya, itu candinya nggak seperti itu baru ujungnya. Tapi kan itu susah dinalar ya sama mainstream. Ya, angka itu kita nggak expose dulu lah. Yang dekat-dekat aja itu 6.000. 6.000. Itu bisa di 6.000. Sebelum Masehi ya, Pak? Iya. Sebelum Masehi. Berarti sekarang 8.000, Pak. Karena ini kan 2022 ya, 8.000 lebih udah ya. 8.000 tahun yang lalu kita itu sudah memproduksi, Pak. Sudah memproduksi para sarjana, teknokrat, filsafat itu ya, yang mereka berguru ke sana. Aku ngerokok. Kita itu bukan orang yang tidak beradab. Aku ngerokok. Boleh lanjut? Baca tulisannya. Ada tulisan. Aku nggak ngerokok. Oke, kita bisa lanjut? Silakan. Ya. Ya, kalau kita melihat di situ kan 8.000 tahun yang lalu kita sudah punya peradaban. Peradaban kita kalau 8.000 tahun yang lalu sementara yang selama ini dikatakan Mesir kuno itu adalah peradaban paling tinggi. Ternyata Nusantara bisa sebanding dengan itu. Nah, ini yang tidak diketahui orang. Nah, agar ini tahu, kami dari komunitas yang ada ini kita kemas menjadi satu produk wisata, paket tour jadinya. Jadi orang kita undang, kita ajak untuk melihat langsung bukti-bukti peninggalan sejarah itu, bukti-bukti situs-situs yang ada itu, nanti di guiding sama Pak Santo Sabah dan teman-teman nanti. Nah, kalau cuma batas itu kan kita cuma paling mereka juga yang hadir nanti bisa selfie di situ, bisa share ke medsos dan lain-lain. Inilah yang membuat dia menjadi terpublikasi. Nah, kita ada kelompok media yang bisa kita ajak kerjasama karena media ini punya jaringan tersendiri, dia punya punya pasar sendiri ya, entah itu televisi, entah itu podcast tadi atau mungkin di online media dan lain-lain itu kita bisa ajak kerjasama untuk sama-sama menyebarkan informasi ini. Nah, disitulah makanya kami kemarin share ke beberapa media untuk kita informasikan tentang informasi ini. Salah satunya dari Mitra Wacana ini yang menyikapi. Jadi ada beberapa yang menyikapi kita, kemarin juga ada dari TV lokal seluruh Indonesia itu, kelompoknya, juga dia ingin bekerja sama dengan kita, karena kita sebagai narasumber jadinya. Kita sebagai narasumbernya, apakah itu nanti akan menjadi konten di salah satu media, dan kita akan siap untuk supply sebagai narasumber. Jadi itu bukan cuma ada satu titik, bukan cuma satu tempat, misalnya Borobudur aja, bukan, Muara Takus aja, bukan. Yang ada di seluruh Indonesia ini kita bisa bongkar. Itu. Dan kebenaran juga kita sudah ada kerjasama dengan seluruh Sultan Nusantara. Kesultanan Nusantara itu kita ada kerjasama. Termasuk Sultan Jogja? Termasuk Nusantara, pokoknya dia Sultan Nusantara. Bahkan yang di luar, di Filipina, Mindanao itu kan, Yala di Thailand ataupun Patani itu udah termasuk. Karena dia Kesultanan Nusantara. Nah, kita ada MOU itu, kita akan mereka juga ingin
keraton yang dia miliki itu untuk dijadikan destinasi wisata, untuk dipopulerkan, untuk dipublikasi. Indonesia ada 58 keraton itu yang harus ini kerjaan kita. Nah, kita butuh partner dalam bentuk media untuk mempublikasi ini semua. Mungkin itu yang dari kami yang bisa kami sampaikan. Nanti silakan disikapi apa yang harus kita bisa kerjasamakan dalam situasi ini. Memang yang jelas ini kan kita ini menabrak tembok tebal ini, Pak. Ya, saya mikirnya juga ke situ. Lama ini kan dengan mainstream. Ini udah anti mainstream. Anti mainstream itu mainstream. Ya, kalau nanti kita berbicara tentang Borobudur, Borobudur sekarang ini yang diketahui adalah Candi Buddha. Ternyata kita batalkan itu dengan penelitian ini. Ya, saya sedikit sharing ya. Saya pernah beberapa kali ikut kajian-kajian yang seperti ini, tapi sifatnya underground. Dari beberapa teman yang saya kenal. Tapi itu udah agak lama, 2014, 2015, 2016. Itu saya diajak seorang komikus Kompas yang biasa nulis hari Minggu di Kompas, biasa bikin komik lah. Dia banyak cerita soal kajian-kajian seperti ini, tapi sifatnya underground. Jadi maksud saya sedikit banyak pernah mendengar yang kajian-kajian seperti ini, bahwa dalam bahasa saya ada dugaan manipulasi sejarah dan lain sebagainya tentang kajian Nusantara. Tapi sebelum itu bisa tidak disaringkan dulu sebenarnya awal ngerti Mitra Wacana itu dari mana dan harapannya apa sih dengan Mitra Wacana? Belum di-share kayaknya tadi. Iya, ya. Ya sebetulnya kita kan share ada beberapa, Pak. Kita dapat data ya. Media-media itu kita semua kita info ke mereka karena kita ingin apapun ini yang bisa membantu bekerja sama dengan kita untuk. Kalau boleh tahu dari mana? Oh, ini direkam ya? Kita ini kan orang media juga, Pak. Jadi kita cari-cari informasi. Sekarang kan yang namanya Bapak cari saya gampang, buka aja di Google. Iya. Gampang cari Sukri itu gampang. Sukri, Asati itu di Google udah penuh itu udah. Bapak kalau ngeprint mungkin 1 lemari itu. Zaman sekarang nggak usah ditanya yang begituan itu kan udah ini makin orang itu makin mengerti teknologi, makin mengerti online itu pasti dia gampang informasi gitu. Ya, kenapa kami harus tanya itu karena itu menjadi salah satu standarnya Mitra Wacana sebenarnya. Apakah itu search di Google atau dengar dari orang atau membaca webnya dan lain sebagainya. Sebagai alat verifikasi sebenarnya. Sebetulnya untuk eksistensi diri itu. Tidak diakui dunia belum gitu kan. Kalau di Jogja di mana ini kantor perwakilannya? Jogja kita sih belum ada perwakilan, tapi yang ada itu di Asati. Di mana? Asati itu ada di beberapa ini ada. Saya lupa kantor dia. Jadi di situ ada DPD. Dewan Pimpinan Daerah untuk Asati. Berarti ini geraknya di soal penelusuran sejarah. Ya. Oke. Ya gitulah. Ini apa? Oke. Jadi seperti Borobudur kita bikin nih tanggal 25, 26, 27 kita buka struktur yang ke sana. Itu berarti kan Mitra Wacana ini posisinya nanti sebagai media partner ya. Bisa. Media partner mengkampanyekan tadi topik-topik yang disampaikan oleh rekan-rekan itu aja. Enaknya rekan-rekan aja lah. Ya. Jadi itu yang pertama, yang kedua perlu kami sampaikan Mitra Wacana pada prinsipnya selalu terbuka terhadap entitas apapun yang ada di Indonesia untuk bersama-sama dengan kami menjadi media partner mengkampanyekan isu-isu tertentu. Ya termasuk soal isu penelusuran sejarah ini kan berkaitan dengan isu keragaman. Jadi isu penelusuran sejarah ini kan berkaitan dengan isu penelusuran sejarah ini kan berkaitan dengan isu keragaman. Jadi isu penelusuran sejarah ini kan berkaitan dengan isu keragaman. Ya termasuk soal isu penelusuran sejarah ini kan berkaitan dengan isu keragaman. Jadi isu penelusuran sejarah ini kan berkaitan dengan isu keragaman.
keragaman, entah itu budaya, entah itu adat dan lain sebagainya, Mitra Wacana terbuka. Kemudian yang ketiga, kami tidak mempunyai stasiun televisi, tapi kami punya studio podcast yang biasanya kami siarkan langsung di penyedia layanan di media sosial, di Facebook dan di YouTube. Dan kami juga punya 9 kelompok dampingan di 9 desa sementara ini di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Pernah di Jawa Tengah, di Banjarnegara, pernah di Purwodadi, Jawa Tengah, dan beberapa tempat lainnya. Tapi yang saat ini fokus kami di Kulon Progo, Jawa Tengah. Itu ada teman-teman pemuda dan pemuda, kemudian pemerintah desa, dan satu lagi adalah kelompok perempuan. Jadi misalnya teman-teman nanti dalam prosesnya kita sepakat Mitra Wacana sebagai media partner, maka sasarannya yaitu bersifat umum dan ya kalau di media sosial bersifat umum, tetapi kalau yang offline bersikap sangat lokal. Ya. Oke. Pak Santo mungkin ada ini lagi yang mau disampaikan? Kayaknya ini bagiannya Pak Sukri nih, kerjasama nih. Ya nanti secara teknis saja juga tim media yang akan menjelaskan gimana. Lah prinsip aja. Ya kita beberapa kali memang pernah menjadi media partner juga, baik dengan pemerintah sama teman-teman mahasiswa, universitas, kita beberapa kali. Tapi posisinya sebagai media partner. Mereka punya program apa, kami punya apa, menggunakan media Mitra Wacana. Misalnya ada talkshow langsung, siaran langsung dengan rekan Santo Sabah misalnya tentang isu apa ya bisa disiarkan di media kami. Ya, jadi salah satu corong juga kan. Ya. Karena pengen dulu pernah mau bikin radio, frekuensinya udah habis. Udah dikuasai kelompok tertentu. Tahu sendirilah. Kalau yang saat ini kami kerjasama dengan 2 radio nasional, Sonora dan jaringan radio Sonora dan Smart FM. Bagus. Ya kita kampanyekan isu-isu yang biasanya nggak diangkat oleh mereka. Karena biar bagaimanapun kan ini saluran publik ya. Jadi ada hak publik untuk tahu tentang isu-isu tertentu yang dianggap bahasa saya agak tabu tadi, karena kaitannya dengan pelurusan sejarah itu tidak mudah mungkin. Iya, sudah dapat dipahamin Pak. Nanti tinggal kita diskusi lagi. Oke, bisa. Jadi ya kita juga mikir kalau misalnya harus ke Jogja ya kan? Oh, iya betul. Saya pikir itu di Jogja ada kantor perwakilan di Jogja, makanya kami undang ke Jogja. Ternyata kantornya from everywhere. Saya di Bandung, Pak. Saya di Bandung, Pak Santo di Jakarta, di Bekasi. Okay. Ya itulah kita ini adanya. Tapi ya punya kesibukan masing-masing, nggak masalah. Ya kita punya niatan aja nih, niatan bahwa ini yang harus kita angkat. Bahwa jangan sampai nanti generasi kita ini mungkin 5-10 tahun lagi sudah lupa, nggak tahu lagi. Iya, karena buku-buku yang tadi sempat dibicarakan, kalau misalnya di toko-toko buku juga nggak banyak itu. Iya. Nggak banyak. Iya. Ya itu, jadi memang usaha yang kami lakukan ini selama ini ya seadanya gitu ya, tidak. Karena kita juga bukan kelompok kapitalis.
Kalau kapitalis kan bisa aja pakai advertorial dari media-media itu udah jadi, kan? Udah jadi itu. Nah, sekarang kita kan nggak sampai ke situ, mencari teman. Ada enggak yang sama-sama berpikir bahwa merasa dia ini adalah generasi pilih tanding yang harus tampil kayak gitu. Yang jangan sampai dikelabuin selama ini kan. Ya, teman-teman media ini ada banyak sekali. Kemarin seperti yang dari TV lokal itu dia menyambut baik sekali. Karena ini tugas dia. Karena keberpihakan kepada masyarakat itu kan tugas media sebetulnya, bukan tugas pemerintah ke pemerintah kan, keberpihakan. Nah, inilah yang ini kita lakukan. Pun kalau dia mau kerjasama, mau ini kita siapkan untuk sebagai narasumber tadi. Mungkin pada kegiatan-kegiatan kita bisa undang untuk meliput atau apa, bisa aja kayak itu. Jadi kalau hari Senin, hari Rabu nanti kita berbicara tentang Muara Takus, kita bikin di Zoom, itu bisa kita kasih. Di situ bisa. Nanti sih banyak juga media yang hadir, yang melihat. Dan audiens kita itu bukan cuma Indonesia, ada yang dari luar, dari Eropa, Malaysia, dari Dubai, dari mana-mana. Itu yang melihat. Karena kalau sudah di Zoom itu kita bikin kayak webinar, itu udah lebih ke promosi. Promosi agar orang datang, orang penasaran datang lah ke satu titik itu. Ya, saya di Bandung bawa orang ke Pekanbaru gitu kan. Kemudian kita bicara Jogja, Borobudur, kita bawa orang ke Borobudur. Kalau ke Boko gimana itu Boko? Nah, ini yang ahlinya itu Pak. Bocoran. Jangan-jangan sama yang saya dapatkan. Fahmi Prasa itu. Boko apanya, Mas? Ya, konteks sejarahnya. Itu tempatnya kumpulnya para tempatnya itu kan saya kan tidak hanya sebatas ini ya, sebatas cerita yang non sains ya, tapi kita juga tim yang meneliti secara sains, secara keilmuan sains ya. Itu di situ itu leluhur kita terdahulu itu kan di sana terdahulu itu tidak pakai speaker dia, Mas. Jadi itu teknik audio yang membuat via benda-benda di sana, makanya spesifik batuan itu beda. Spesifik batuannya itu Boko. Ya panjang ceritanya. Jadi alhamdulillah saya candi-candi Nusantara itu bisa terangkai lah, Mas. Hasil penelitian teman-teman itu saya itu terangkai sebenarnya. Tidak parsial dia. Jadi bicara Borobudur ya bicara semua candi itu jadi satu sebenarnya. Kalau menurut Anda sebagai seorang peneliti sejarah, sebenarnya tantangan yang paling besar untuk mengungkap hal seperti ini di mana sebenarnya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena nggak ada penolakan sebenarnya kan? Nggak ada, kecuali media yang nggak mau nyiarin gitu. Tapi kan Mitra Wacana beda. Ya, di alam terbuka begini semuanya udah nggak ada kemungkinan untuk ini lagi. Walaupun ditutup satu sini muncul di tempat lain dia. Karena pelajaran sejarah yang saya dapatkan baik dari SD, SMA, SMA kan textbooknya bicara begitu itu loh. Nah, kemudian ada ternyata temuannya berbeda lah. Untuk membalikan itu kan mungkin butuh kerja luar biasa. Iya. Kerja luar biasanya kan jadi mudah kalau misalkan Mitra Wacana memfasilitasi. Nora gelem ya wis. Oke sing liyane. Gitu. Oke sing liyane kanggo bangsa negara ono. Ya bagi kami Mitra Wacana sih isu-isu seperti ini nggak sensitif ya, karena itu berkaitan dengan sejarah dan budaya. Isu-isu lain misalnya yang di luar sana dianggap sensitif, misalnya soal waria, soal Priawan juga kami angkat di Mitra Wacana. Apalagi isu sejarah ini kan isu yang agak fundamental menurut kami, bahwa
selama ini yang kita dapatkan itu inputnya seperti itulah. Nah, mungkin jika kita terlibat di sebagai media partnernya, masyarakat dapat mendapatkan referensi lain tentang pengetahuan soal Nusantara. Itu sebenarnya spirit kami itu. Minimal itu, Mas. Nah, itu kan kita kan tidak hanya mengkarya, tapi mengajak juga putra-putra daerah untuk menggali kebenaran sejarah di daerah setempat. Gitu. Jadi kalau misalkan Mas Jogja ada situs, nah kita fasilitasi untuk bagaimana cara meneliti, bagaimana cara bikin buku. Jadi nanti outputnya adalah buku dan video, Mas. Jadi nanti untuk peneliti selanjutnya berangkat dari situ, tidak ngulang lagi dari satu, tapi setiap tim peneliti itu bikin walaupun subjektif per kelompok saat itu ya, satu misalkan. Nanti untuk yang tim selanjutnya berangkat dari satu, kemudian jadilah dua, disempurnakan terus untuk mendekati kebenaran gitu. Tidak mutlak one man show Santo Saba atau tim kami, tidak gitu. Kan ini masih subjektif. Untuk hal ini pun kita sudah menawarkan ke birokrat, ke Depdikbud segala macam. Tapi kan mereka sayang. Sampai waktu kemarin saya diundang di Palembang itu ketemu dengan ahli arkeolog nasional itu, kemudian Badan Riset Nasional itu. Dan mereka terkaget-kaget gitu. Dan tidak bisa bantah. Tidak bisa bantah dan tidak mau bantah karena memang seperti itu. Faktanya kan mudah aja, Mas. Pertanyaan mudah ya, Mas Wahyu nanti bisa tanya kalau misalkan ke orang siapapun ya. Kan kerajaan pra-Islam di Nusantara, situs-situs candinya itu berdasarkan salah satu dari dua ajaran India kan, betul seperti itu ya. Nah, Mas Wahyu bisa tanya kapan dan siapa orang India yang ke sini. Terus jawab, bisa nggak dia? Mudah aja. Di Jogja hampir semuanya udah pernah diteliti ya, Mas Jo? Alhamdulillah, sampun. Termasuk yang candi-candi tidak terkenal itu? Iya, yang Pelawasan, yang ambruk-ambruk yang masuk ke desa itu. Jadi di Pelawasan sebenarnya itu ada prasasti Kalasan itu, ada Kalasan. Itu jelas, Mas, kalau kita itu bangsa Arya. Itu kan pembukanya kan Namo Bhagat Vats Arya Tarayai. Arya Tarayai. Itu ada di prasasti Kalasan, itu membuktikan bahwa kita lah Arya. Kemudian di Nalanda, Universitas Nalanda di India itu ada stupa, nama stupanya itu Sariputra. Di stupanya itu ada tulisan Iri Bhagat Vat Yai Arya Tarayai. Arya. Kemudian stupanya pun jelas nama Nusantara, Sariputra gitu kan. Sariputra itu jelas nama Nusantara, bukan nama India, kecuali kalau Wahyu itu kan pasti nama Jawa. Pilihan Medan. Jadi Sariputra itu tempat lahirnya aku dapat, Mas, di Sumatera sana, di area komplek Muara Takus. Tempat lahirnya ibunya siapa, keturunan atasnya siapa. Itu benar-benar membuktikan bahwa kitalah yang mewarnai India, Mas. Jawa Kuale. Nah, sejarah Kuale, Mas Wahyu ikut nyebarkan kewalean itu ya. Ya, saya dengar sih begitu, cuma dengar aja. Ketika ikut kajian-kajian underground itu, teman saya bilang bahwa termasuk yang di luar negeri, misalnya di Mesir itu juga ada kaitannya langsung katanya. Ya, kayak nama Vikramadya, nah, itu ada kaitannya sama Makkah sana, Mas. Cuma aku masih dalam proses penggalian, Pak Suti. Vikramadya itu nama leluhur kita, ada kaitannya dengan Makkah gitu. Jadi nanti bahasannya sampai sejauh itu, Mas. Sampai nanti sampai ini, Mas. Kita tidak hanya seperti ini membuka kebenaran sejarah ya. Mega situs di bawah laut Irian kan ada mega situs. Nah, itu ada kaitannya. Masih proses panjang penelitian kan, kita nggak boleh nggak asal ngeblat gitu ya. Diteliti itu baru dipublish gitu. Sebelum kita menemukan data valid, kita nggak berani publish gitu. Intermezzo, Mas. Yang sempat viral beberapa tahun lalu soal bukunya siapa itu, Borobudur sama Sulaiman itu. Ya. Itu pendapat Anda gimana itu?
Ya Pak Mibas ya. Jadi secara akademik sih kalau menurut aku ya nggak bisa juga itu. Subjektif memang diperlukan Mas untuk proses pendekatan kebenaran itu diperlukan subjektivitas. Jadi beberapa subjektivitas itulah yang diuji di pasar gitu. Kayak Santo Saba ini kan ngomong gini kan harus diuji. Ujinya dipublish lewat Mas Wahyu. Ayo semua orang untuk sangka ini Santo Saba gitu. Mas. Kalau aku subjektif terus paksakan kebenaran subjektif versi satu orang kan nggak benar juga. Gitu. Nah sekarang tinggal pertanyaannya wani ora? Wani. Nah wani ora ya wani. Siapa takut? Ya wes di setting sama Pak Sukri mau ngapain kita, terus ujung-ujungnya wisata, terus edukasi. Dan untuk Oke, ya pada prinsipnya kami terbuka sebagai media partner untuk edukasi dan mengkampanyekan sejarah di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti Mas Ruli itu kan dia tim teknis yang ahli soal medianya, bagaimana ya bisa komunikasi langsung dengan Mas Ruli. Halo Mas Ruli. Mas Ruli. Mas Ruli ada tambah komentar? Mas Wahyu ini tak rekam nanti tak masukin YouTube ya, izin ya, boleh ya? Enggak apa-apa, ini udah tergambar direkam. Oh iya. Halo Mas. Mas Ruli ada tambahan komentar? Kalau saya sih, kalau dari tujuannya tadi sudah jelas ya terkait dengan bagaimana pelurusan sejarah-sejarah yang ada sekarang ini seperti itu. Nah, tapi kita nanti mungkin perlu berbicara lebih lanjut kaitannya dengan nanti bagaimana peran-peran yang akan kita ambil dan apa saja yang harus kita lakukan itu yang nanti perlu kita diskusikan lagi. Oke, dinegokan itu ya soal itu ya. Soal pembagian peran berarti nanti Mas Sandro dan Mas Sukri Mahmud. Kalau dari namanya orang Arab ini kayaknya. Bukan. Oh, bukan. Orang Hong Kong. Orang Hong Kong. Saudaranya Jet Li. Ya. Ya, kita udah ada satu garis ya di mana ide yang kami sampaikan ketangkap sama mitra. Ya. Tinggal nanti langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan itu ya. Lalu secara terbuka kita biasa bikin kegiatan ini kita bukalah untuk di webinar, mungkin nanti ada di offline juga kan. Dan Jogja memang rencananya sih kita lagi kumpulkan para peserta yang ingin ikut langsung ke ekspedisi Borobudur ya sama Prambanan. Itu insya Allah 25, 26, dan 27 Februari, 3 hari. Itu kita mungkin booking di hotelnya, Hotel Cokro. Nah, di Cokro itu kita ada diskusi nanti. Diskusi setelah eksplorasi. Di samping itu ada jalannya juga, jalannya ke misalnya ke Larpa, Merapi misalnya kan pakai jeep long trip dan lain-lain. Ya, ini dibungkus dengan pariwisata dengan orang yang menyenangkan lah ya, nggak terlalu serius. Nggak terlalu serius, boleh juga nanti makan di Malioboro atau apa gitu kan. Kemudian lihat dari Istana Sultan, lihat Taman Sari, itu kan biasa lah umum ya. Nah, nanti pada hari tertentu kita setengah hari kita akan diskusikan hasil daripada kita eksplorasi dan ekspedisi tadi. Tadi didiskusikan, di situ mungkin ada temuan-temuan baru. Nah, bisa aja kalau Jogja ada media wacana, mitra wacana di Jogja kan bisa nimbrung di situ kan bisa. Oke, bisa. Liput langsung dan itu insya Allah kita juga akan bikinkan buku ya Pak Santo ya dari hasil diskusi itu. Jadi teman-teman baru karena yang ikut ini orang yang merasa pengen tahu kayak gitu kan, pengen tahu tentang Nusantara Bangkit khususnya di Candi itu tadi.
yang kita bicarakan bahwa candi ini begini, mereka penasaran. Nah, nanti Pak Santo menunjukkan bukti-bukti ini buktinya, ini situsnya ini gitu kan. Yang mungkin selama ini ditutup gitu kan. Mungkin selama ini tidak bisa diterjemahkan secara visual ataupun secara literasi. Nah, sekarang dengan adanya ini kita bisa bicarakan itu. Dan mereka melihat langsung, dan ya selebihnya ya main-main itu biasalah. Itu pesertanya yang sudah daftar itu baru 8 orang. Kalimantan, ada yang dari Batam, ada yang dari Jogja sendiri ada, dari Semarang ada, dari Jakarta. Jadi semua nanti ketemunya di sana, kita siapkan bus, kita apa, gitulah. Kalau mohon maaf, Mas Santo ini berarti menguasai bahasa kuno ya Mas ya? Tidak juga Mas, tapi kami punya tim ahli manuskrip, ahli lontar. Dari Bali sampai Aceh itu kami punya tim teman-teman yang fokus ke sana. Itu kemarin mereka kan diundang tuh ahli lontar, ahli manuskrip ke Palembang itu kumpul bersama itu. Oh. Itu. Misalnya tadi kan ada bahasa-bahasa yang diucapkan Mas Santo tadi soal apa itu tadi? Pernah membuka kursus menguasai bahasa tadi nggak itu? Enggak juga kan kalau itu kan detail ya, kalau dokter itu kan itu dokter gigi ya. Aku ini dokter umumnya juga. Gitu. Jadi bagusnya ini Mas, tanggal 25, 26, 27 ikut atau syukur bawa orang-orang gitu ya. Jadi sekalian kan kita nggak hanya apa kata Santo Mas, tapi juga apa kata orang yang meneliti saat itu kita bukukan jadi pijakan gitu. Jadi bisa aja temuan-temuan baru, tapi prinsipnya ada bisa juga dibantah penelitian Santo gitu. Seperti ini, dan kalau benar harus ikut gitu, kita gitu kasih tahu ke mereka. Nah, kalau misalkan Mitra Wacana itu bisa publikasi tentang rencana kita 25, 26, 27 bagus. Bisa free nanti Mas Wahyu. Gitu. Jadi Mas Wahyu bisa bawa berapa Pak? 100 orang Mas Wahyu gratis. Gitu. Nggak boleh berkumpul sekarang Jogja. PPKM level 3. Ada pre-marketingnya Pak, kita siapkan. Oh ya. Di desa aja kita diusir. Ya mudah-mudahan nanti di ujung bulan ini sudah aman. Ya semoga lah, ini ada beberapa kegiatan juga tertunda. Di Maret sama April itu kan targetnya. Ya, sudah dapat lah ya ininya poin-poinnya, Mas Wahyu. Ya dapat. Kami terbuka sebagai rekan media partnernya, sebagai mitra media kami terbuka itu. Dan akan menambah peran kami ini kan terlibat dalam mempublikasi tadi yang disampaikan Mas Santo, hasil penelitian sekaligus sebagai sarana mengedukasi masyarakat melalui media sosial. Ya, insya Allah ini kan ada kepedulian artinya kan untuk mengedukasi masyarakat. Dan ini cuma bahasa sejarah itu kadang-kadang bahasanya itu serius. Ini yang kayaknya menjadi PR biar teman-teman milenial ini juga ngeh dengan bahasa-bahasa sejarah. Ya itu tugas Mas Wahyu sama milenial. Belum apa-apa udah kasih tugas. Gunakan bahasa milenialnya jadinya kan. Bahasa lama kan kaku jadinya kan. Nah, sehingga untuk gampang mereka bisa menikmatin itu ya kita serahkan kepada yang muda-muda lah. Iya betul. Karena tadi menyambung yang disampaikan Mas Sukri, literasi membaca mungkin rendah, tetapi literasi menonton dan melihat itu di media sosial tinggi kita. Ya itulah. Masyarakat kita ini masyarakat lisan, Pak. Bukan masyarakat literasi. Lihat aja dari zaman dulu kan orang berpantun itu kan lisan, Pak. Ya. Dari pantun itu dia mendapat saripati, oh ini mau begini kan. Apalagi di Sumatera mereka berpantun. Betul. Nah, jadi mereka tidak mengenal tentang literasi, tapi secara lisan mereka jago. Jadi dia ada bahasa-bahasa yang apa gitu kan.
Nah, itulah yang kita anak-anak muda sekarang kan punya kemampuan untuk literasi yang itu bisa kita kemas dalam bentuk literasi. Sebetulnya kita butuh ini storytelling istilahnya ya. Ya. Storytelling Betul. ini akan menjadi sesuatu ketika kita bikin, kita tulis dalam bentuk literasi, narasi. Itali itu orang patung anak-anak kecil kencing aja jadi dibikin storytellingnya, datang orang ke sana. Orang ke sana kan. Padahal kita punya Borobudur tapi tidak kita bikin storytelling yang canggih. Itu kenapa begitu ya, Pak? Nah itu karena kesadaran kita masih itu tadi masih apa, lisan oral spesial masih ke oral. Saya terakhir ke Borobudur itu pas pandemi tahun lalu, masih belum buka. Ke Prambanan juga belum buka, sekarang udah. Ke Candi Boko sebagian udah dibuka. Tapi itu ketika saya datang ke sana kok di situ dipasangi payung. Payung digantung ini. Ini mungkin untuk menarik wisata atau gimana, saya nggak tahu filosofinya karena nggak ada yang bisa ditanya di sana. Itu cuma ini aja trendy aja. Jadi di tempat tapi kan lucu Pak sebenarnya. Warna-warni kan itu cuma daya tarik. Getting attention. Lucu itu. Getting attention untuk mereka. Hampir di beberapa daerah tuh mulai banyak payung-payung digantungin. Itu cuma aksesoris saja. Tapi kalau yang di payung di bawah itu dia ini cari duit itu emang itu. Iya. kalau itu nggak apa-apa lah biar orang nggak kebablasan. Oke, mungkin kita udah cukup ya Pak. Ini udah azan. Baik, terima kasih. Nanti secara teknis Mas Ruli bisa bantu yang lain-lainnya. Saya tidak terlalu paham operasional teknisnya. Nanti di-share aja Pak. Ini yang tadi apa yang Jogja sama yang Muara Takus. Siap. Ya, kita udah bikin narasinya juga udah bikin kan. Takus apa yang Jogja kita bikin. Nah itu ujungnya ke itu tadi storytelling. Mudah-mudahan bisa dibaca orang dan orang baca itu penasaran dia gitu kan. Ya. Nanti aku sharing Mas, aku share itunya artikelnya, terus juga Mas Wahyu share ke publik gitu. Oh, bisa. Terus nanti kita undang pas acara Zoom sama menteri-menteri itu untuk Muara Takus. Nanti Jogja kita buat gitu. Oke, bikin itu Pak. Jadi saya udah perintahkan teman di Jogja untuk bikin Bupati Magelang itu kan. Oh iya. Sama Kepala Dinas Pariwisatanya. Bisa aja kalau misalnya dari Bapak lebih dekat karena tujuan kita mau promosiin Pak. Nggak kenal itu. Memang masih ada bupatinya sekarang Magelang. Oh itu wali kota Deng dulu yang pernah kena kasus. Nggak tahu, dia bilang ya itu masuknya kabupaten atau kota mana, berarti pemerintah setempat harus tampil dia. Dia harus minimal welcome speak lah di situ kan, bahwa ini loh kami punya begini. Karena ini akan diserap sama audiens kita yang ada di bukan seluruh Indonesia. Karena kebetulan di tempat kami Mitra Wacana ada salah satu anggota kami di desanya itu ada sebuah peninggalan masa lalu, kalau tidak namanya Gua Braholo kalau pernah mendengar, di Gunung Kidul. Nah itu tempatnya di tim. Iya deh. Oke, mungkin itu aja kita Pak Santo ya, cukup ya. Baik, terima kasih atas waktu dan perkenalannya. Ya, terima kasih juga, kami juga terima kasih. Mudah-mudahan ini berlanjut. Kita akan tindak lanjuti nanti dengan komunikasi lewat WA atau apa. Kita akhiri, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam khas Hindu gimana ini Mas pilihan? Namaste. Waalaikumsalam itu udah mencakup semua itu. Oh iya, saya pengen tahu aja. Oke.